nggak dapat kemarin karena belum bikin palsu. Oh my god. Tapi di Amerika dapat ya, pokoknya kemarin juga. Awalnya gue nggak dapat. Kita decide kayak gimana ya. Oke deh, ini kita pertama langsung kemana Bun? Iya betul, saya pernah kerja di salah satu artis yang lumayan terkenal sebagai ART gitu Bang. Oh, ini bentar, ada sangkut pautnya sama ini Kak Fitri juga? Iya, kebetulan saya kerja bareng sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak ini? Ya, tahu apa Bang? Tahu gejrot? Ya enggak lah, ya kan? Politik, ya nanti ada konten politik ya, agar kita nggak bosan ya, sesekali lah kita dalam sehari 1-2 konten itu tentang isu yang sedang berkembang di dunia artis ya. Jadi ada kabar terbaru yang sedang ramai teman-teman ya, membahas Ruben Onsu. Langsung saya sebut aja karena saya memang tidak pernah menuduh ya, cuma menduga dan menyajikan konten untuk kita diskusikan bersama. Ada Ruben Onsu, ada Sarwenda ya, serta pengakuan mengejutkan dari orang yang mengaku bernama Fitri dan Tuti ya, yang disebut-sebut itu pernah bekerja di lingkungan keluarga tersebut ya. Beneran Bang, mana saya tahu, saya nggak kenal ya kan. Isu yang dibahas mulai dari dugaan perlakuan di dalam rumah, ya, cerita tentang pengalaman para mantan pekerja hingga berbagai peristiwa yang dikaitkan dengan kejadian-kejadian misterius ya, atau kejadian mistis. Bahkan perkembangan terbaru menyebutkan Fitri dikabarkan sedang sakit ya setelah kisahnya viral di media sosial. Tapi kemarin muncul Bang di podcastnya Densu, iya saya juga nonton. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mbak Fitri di sana. Saya mau curhat sedikit dengan pengalaman saya, karena saya punya pengalaman selama saya bekerja di sana itu anak saya sampai nggak ada Bang. Itu meninggal. Innalillahi ya Allah. Namanya gede banget Bang. Saya nggak tahu juga itu majikan saya ibaratnya siapa atau kerja apa, itu awalnya saya nggak tahu. Begitu saya datang kan sama yang nganternya itu sama satpam, diantar saya ke dalam, ketemulah sama ART dulu tuh di depan lagi nyapu. Terus bilang yang nganter saya, katanya ini yang mau kerja, yang saya bawa. Harus kenalan tuh sama mbaknya yang itu. Dibawalah saya masuk. Ya dikasih tahu, ini kamar kamu di sini. Nanti kamu kerjanya ini beres-beres, bantuin saya di dapur. Oh ya udah Mbak, kata saya gitu. Tapi saya waktu itu kan belum berani ke depan-depan ya Bang, masih di belakang gitu. Jadi saya nggak tahu ini rumah siapa gitu. Begitu saya disuruh bebersih nyapu di ruangan depan, kan ngelewatin ruang tamu tuh ya Bang. Itu baru tuh saya kaget lihat foto-fotonya. Loh, ini Mak kayak foto artis, kata saya gitu. Ini saya kerja di rumah artis apa gimana gitu, apa cuma fotonya aja yang dipajang. Saya masih kaget, tapi saya nyelesain dulu kerjaan ya Bang. Dari nyelesain kerjaan saya ke dapur, saya tanya sama Mbak yang tadi, Mbak, kalau ini rumahnya siapa? Saya bilang gitu. Terus Mbaknya nanya lagi, lah emang kamu nggak tahu ini rumah siapa? Mau kerja di rumah siapa kamu nggak dikasih tahu? Lah yang enggak Mbak, saya cuma dikasih taunya di rumah orang kaya, kayak gitu doang. Saya nggak dikasih tahu majikan saya siapa. Nah kata Mbaknya, ini nih rumahnya artis, katanya. Kamu tadi waktu bebersih lihat fotonya? Iya lihat, makanya saya kaget Mbak. Makanya saya tanya, ya Allah dalam hati saya ya Bang, alhamdulillah bisa ketemu artis. Saya kan fan banget ya Bang ya, lihat mukanya tuh. Yang saya tahu kan selama ini bisa melihat artisnya cuma di TV, di HP kayak gitu doang. Ini saya lagi mimpi atau apa, saya kerja di rumah artis kayak gitu. Tapi majikan saya nggak ada waktu itu, lagi pada keluar kan, belum pulang. Nah singkat cerita tuh malamnya tuh Bang, sebenarnya saya udah nggak ada kerjaan. Cuma kan nggak enak ya, majikan saya belum datang, saya belum kenalan. Sekitar jam 8 malam datang tuh ada suara mobil di depan. Masuk tuh, ada yang masuk tuh ibunya, bapaknya, maksudnya majikan saya lah, ibu bapak suami istri, sama saudaranya, sama ada lagi kayak asisten-asistennya lah kayak gitu di belakangnya. Nah, udah mereka tuh di ruangan apa ya, kayak ruangan keluarga gitu yang ada TV-nya gitu Bang, di tengah-tengahnya. Dipanggil lah tuh saya, kan saya ngedenger tuh, mana yang ART baru, katanya gitu. Saya ke depan tuh Bang, dipanggil. Itu saya mau ngedeket tuh,
Ya Allah malu, gimana ya bang, kaget, nervous apa gitu ya, ngeliat ada artis, ini saya lagi mimpi tak apa, di depan mata saya tuh ada artis gitu. Terus saya deketin kan, sini katanya. Bapaknya tuh baik banget, untuk manggil saya itu, mbak yang baru ya, katanya gitu. Iya pak, saya baru datang tadi pagi, namanya siapa, katanya gitu. Ya saya bilang nama saya Tuti. Oh ya udah, baik-baik ya, kerja di sini, yang rajin, gituin nama si bapak. Tapi si ibunya mah ya cuma ngelirik saya, cuma senyum gitu doang. Siapa nama kamu, katanya gitu. Tuti bu. Oh ya udah. Nah terus ada satu lagi, mukanya mirip-mirip lah kayak ibu gitu ya. Ya mungkin adanya waktu itu kan saya belum kenal ya bang. Nah, nanya, oh kamu yang baru kerja, katanya. Iya bu, saya manggilnya bu juga ya, orang majikan saya pikir gitu. Terus katanya, kamu di sini kerja yang benar, katanya. Udah langsung gitu bang, jutek banget itu ke saya tuh adiknya nih. Kata saya, ini yang jadi majikan sayanya aja nggak galak-galak amat, ini baru ketemu udah galak banget, yang punya rumah aja nggak kayak gitu ya bang. Saya pikir gitu lah, pikir saya biarin lah, orang bukan yang majikan yang gaji saya gitu. Jadi saya cuma jawab iya aja gitu. Udah tuh bang, malam itu ya saya nggak ada yang ditanya-tanya lagi lah. Ibaratnya kalau soal gaji kan udah sebelumnya juga udah diomongin gitu. Udah saya tidur tuh malam itu kan, istirahat. Nah pagi pas saya lagi beres-beres tuh bang, itu saya ketemu sama mbak-mbak juga. Ya maksudnya dia ada di situ juga, kayak kerja di situ juga, tapi dia bukan ART. Nah dari situlah tuh saya kenalan sama Mbak Fitri. Jadi Mbak Fitri tuh asistennya ibu, jadi suka ngikut-ngikut kemana-mana gitu sama ibu. Ya saya nggak tahu kerjaan jelasnya, paling kayak nge-make up apa kayak gitulah bang. Yang saya tahu sih kalau ibu pergi ya Mbak Fitri ikut gitu. Nah dari situ kenalan lah sama Mbak Fitri. Katanya, oh kamu yang baru kemarin itu ya, iya kenalin saya Mbak Fitri, katanya gitu. Ya udah tuh bang, jadi kan satu-satu saya mulai tahu tuh, ini yang asistennya ibu, ini yang kerja ini bagian ini supir kayak gitu. Udah saya pas lagi nyiapin sarapan tuh bang, pertama kali saya ngelayanin mereka bang, tuh di meja makan tuh ada adanya juga di situ, ternyata nginap di situ adanya. Itu bang, saya itu cuma salah naro, kan namanya orang baru ya bang, salah naro sendok. Itu saya dimarah-marahin langsung di depan orang, kamu nggak bisa kan naro. Jadi antara garpu sama pisau kan saya belum tahu ya bang, ngurutinnya gimana gitu. Itu saya salah katanya naruhnya. Itu saya langsung dimarahin sama adiknya. Kata adiknya, kamu naruh kayak gini aja nggak bisa, emang nggak pernah tahu. Ya dalam hati saya, namanya saya orang kampung ya bang, nggak pernah makan pakai pisau gitu. Ya saya bilang, iya maaf bu, saya nggak tahu, katanya gitu. Terus si ibu yang majikan sayanya sih cuma ngelirik, iya udah mbak gitu, cuma gitu aja, jadi nggak ada ngobrol-ngobrol kayak gimana. Dalam hati saya, perasaan kalau saya lihat di TV, ya Allah kayak ramah banget ya, lihat artis-artis kayak gitu tuh bang. Tapi kalau bapaknya baik, maksudnya udah mbak nggak apa-apa, namanya juga orang baru, katanya gitu. Udah tuh bang kayak gitu biasa, saya kerja kayak biasa. Nah setelah beberapa bulan tuh bang, sampai pada waktu itu awal-awalnya saya tuh kayak nerima perlakuan yang kurang enak dulu selama kerja di situ. Jadi si ibu ini nih kalau misalnya, jadi kayak orang yang gimana ya, kalau misalnya saya salah nih bang, atau saya misalnya ngambil apa-apa lama gitu, kalau ibu kan kayak orang yang agak judes gitu kalau ngomong, mbak cepet dong, lama amat sih kayak gitu. Ya saya pikir kalau ibu marahin saya wajar ya bang, orang yang ngegaji saya. Nah adanya juga ikut marahin saya kalau saya lama. Ya kamu tuh kalau ngambil apa-apa lama amat, katanya gitu. Terus itu sebenarnya sih dimarah-marahin di awal-awal kayak gini nih, udah pengen pulang kayak gitu ya, kayak betah nggak betah gitu. Cuma sama Mbak Fitri nih dikuat-kuatin, kata Mbak Fitri, namanya juga orang kerja, wajar aja. Terus namanya artis kan orang sibuk, jadi ya kalau mereka lagi marah-marah kayak gitu ya mungkin lagi capek. Mbak Fitri tuh ngobatin sayanya kayak gitu bang. Ya udahlah saya tuh ya diterima aja kayak gitu bang. Nah sudah berjalan 2 bulan 3 bulan kan sudah terbiasa tuh bang, ibaratnya dengan perlakuan yang jutek yang kayak gitu, yang sering ngebentak-bentak saya, walaupun salahnya sedikit sebenarnya menurut saya gitu. Cuma kata teman saya yang sama-sama RT, udahlah, udah biasa namanya orang kaya mau begitu, katanya. Ya udah. Nah ceritanya nih bang, satu waktu tuh saya beberes bang, disuruh beberes. Saya kan selama ini belum pernah beberes semua satu rumah ya bang, kan dibagi-bagi sama ART yang lain, kamu bagian depan, ini bagian belakang. Nah kebetulan yang biasa beresin area itu tuh si mbaknya lagi kurang enak badan bang. Disuruhlah saya gantiin dia nih. Kamu beresin tuh katanya yang di ruangan itu, katanya. Tapi awas ya, maksudnya jangan segala dipegang atau jangan segala diliatin, digimanain gitulah bang. Apa ya bang? Oke teman-teman, saya potong dulu videonya. Seperti biasa ya, pada bagian awal ini saya melihat narasumber ya, netizen mencoba menceritakan pengalaman pribadinya saat pertama kali bekerja di rumah seorang artis terkenal ya. Yang paling menarik perhatian saya itu justru bukan soal kemewahan rumahnya yang diceritakan,
melainkan tentang bagaimana kesan pertama yang ia rasakan terhadap orang-orang di lingkungan tersebut. Tapi sekali lagi teman-teman ya, ini kan persepsi ya, persepsi yang terbangun dalam pribadi seseorang ya. Saya pribadi merasa cerita seperti ini tentu perlu disikapi dengan sangat hati-hati. Ya iyalah, ya kan, karena masih merupakan pengakuan sepihak. Walaupun ya enak juga didiskusikan gitu kan, ngeri-ngeri gitu. Kalau orang Indonesia berhubungan dengan hal-hal seperti itu memang mudah sekali dijual gitu ya, didiskusikan ya dan diperdebatkan. Bahkan sampai banting-banting gelas ya kan. Ya, namun kalau memang benar demikian teman-teman ya wajar gitu loh jika pengalaman itu meninggalkan kesan mendalam bagi orang yang menjalaninya. Tetapi jangan sampai kita jatuh pada menuduh atau memfitnah ya. Lanjut. Biasanya, pokoknya kalau orang itu sih jangan diopan nih gitulah, jangan diapa-apain. Sembarangan lah ya. Iya, beberes aja katanya gitu. Halo netizen. Ini ada lagi narasumber yang datang ke Jejak Backpacker melanjutkan kisah Gunung Kawi artis tersebut. Dan kalian mau tahu apa? Ternyata kemarin si Mbak Fitri yang datang ke sini sekarang sedang sakit setelah bercerita. Teman-teman, minta doanya untuk Kak Fitri yang sedang sakit parah, semoga diangkat penyakitnya, amin. Dan semoga Kak Tuti juga dilindungi ya, amin. Sekarang yang datang ke sini adalah Kak Tuti, dia juga sama, mantan ART di rumah artis itu yang konon katanya citranya adalah Ibu Peri. Bayangin, sakit baru kemarin main ke sini. Ini settingan atau memang kena jampi-jampi dari Gunung Kawi Ibu Peri? No. Fitri kemarin bikin kaget ya, bikin shock. Sekarang ada lagi Tuti ya, yang ceritanya itu bersambung-sambung menjadi satu ya. Fitri kenal Tuti, Tuti kenal Fitri. Jadi ini ceritanya memang bersambung gitu dan sinkron gitu ya. Jadi kalau dulu Fitri ya, dia menceritakan tentang Gunung Kiwinya ya. Kalau si Tuti ini menceritakan lebih ke arah dalam rumah ya, arah dalam rumah. Jadi bagaimana teror-teror itu terjadi di rumah, bagaimana itu bapak sakit-sakitan, bagaimana itu bapak itu baik hati, mau membantu dia ketika anaknya sakit, dan akhirnya anaknya meninggal. Bagaimana ibu di situ yang sering memarahi bapak ya, judesin bapak, kasarin bapak. Tetapi apa yang ditampakkan di layar kaca ya, kayak seakan-akan bapak itu sangat baik ya, menunjukkan dia sangat baik gitu kan, sehingga citra dari sang ibu ini tidak tercoreng. Padahal sebenarnya apa yang dilihat dan apa yang menjadi kenyataan itu di cerita itu sungguh berbeda. Di situ juga menceritakan banyaknya korban ya, dan mengiyakan bahwa ada supir yang meninggal secara tidak diduga, secara mengagetkan, secara di luar nalar gitu ya. Di cerita itu juga menceritakan adiknya ibu ya, yang sedari waktu itu ya, mungkin sedari masih orok ya, mungkin sudah judes, kasar, kompor ya, itu sudah bawaan mungkin kali ya, yang nggak bisa hilang ya, meskipun apapun yang terjadi gitu kan, karena sifat bisa berubah mungkin ya, karakter itu tidak bisa berubah. Untuk melengkapi cerita si Fitri ini ya, si Tuti ini juga menjelaskan bahwa di rumah itu ada ruangan khusus ritual, dan di situ ada sajen bunga ya, dan di situ juga di atasnya itu ada foto ya, menurut dia adalah foto bukan Bapak K ya, yang dilihat si Fitri ini bukan Bapak K, adalah orang yang tidak seterkenal Bapak K, tapi maksudnya ya pernah lah dia lihat gitu, entah di sosial media atau entah di mana gitu ya kan. Nah ceritanya ini sambung menyambung menjadi satu gitu kan, sampai akhirnya si Fitri ini keluar karena sudah tidak tahan dan sakit hati, anaknya sakit gitu, dan dia membutuhkan uang, dia mau meminjamkan uang, dan ibu tidak meminjamkan dan judes gitu kan, menyuruh tunggu bapak gitu, dan ya tetap ya adiknya di situ juga mengomporin gitu kan, memarahi, menjudesin, mengkasari, dan akhirnya uang itu diberikan atau dikasih pertolongan dari Bapak K gitu. Dan di sini yang lebih membagongkan lagi ya, di ruangan ritual itu ya, yang sering ke ruangan itu adalah ibu dan adiknya. Jadi ini lumayan kaget saya mendengar itu ya. Jadi
Ya nggak tahu lah ya, apakah cuma menemani di situ, apa ikut-ikutan, apa di situ ibu ritual, adik tidur, apa dua-dua bersila ritual kan? Tapi rasanya sih nggak mungkin kan, ibu lagi ritual gitu kan, adiknya cuma tidur gitu senyap kan, nggak mungkin gitu ya kan. Salam dari Kogen Cepat, yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Fakta pertama, Ruben pernah mengalami kecelakaan saat mobilnya mengalami tabrakan. Ia mencatat beberapa kali kejadian yang dialami justru terjadi ketika ia tengah bersama Thalia. Bisa saja, Ruben kurang fokus mengendarai mobil karena lelah atas kejadian aneh yang terus mengganggunya. Setiap gue sama anak gue itu pasti ada kejadian. Jadi pernah kalau gue satu mobil sama istri gue sama anak gue itu nggak ada apa-apa. Tapi kalau gue berdua sama anak gue ada aja mobil. Ini kan gue selalu ganti mobil. Ya. Karena kan sebelumnya mobil yang sebelumnya itu tabrakan. Itu pasti cuma ada gue sama Thalia di dalamnya. Jadi kayaknya yang diincar antara saya dan Thalia. Jadi kalau ada Wenda nggak. Kalau ada Wendanya malah nggak kenapa-napa kalau gue jalan. Fakta kedua, kerap mendapat gangguan tak berwujud di kediamannya hampir di beberapa bulan terakhir. Ruben mengaku bahkan sampai rela mengungsi dan tidur di mobil bersama anak dan istrinya agar lebih nyaman. Yang saya lakukan nggak pindah kemana-mana. Jadi kalau udah mulai ada gangguan, saya bawa istri sama anak saya tidur di mobil. Ternyata kehidupannya si Unsu nggak seindah yang kita bayangkan ya. Ternyata banyak hal-hal mistis yang terjadi, teror-teror yang terjadi di dalamnya itu banyak banget ya. Yang diincar itu katanya dia, firasatnya si Unsu ini dia sama anaknya kecil itu. Kenapa bisa bilang begitu? Ya karena saat dia naik mobil nih sama anak kecilnya itu ada aja bayangan kecelakaan lah, keserempet lah, hampir nabrak orang kayak gitu-gitu. Ada aja kepanikan gitu yang terjadi. Tapi kalau saat ada si indahnya nggak ada apa-apa katanya. Pokoknya saat ada si perempuan itu nggak ada katanya. Nggak ada kepanikan, nggak ada bayang-bayang kecelakaan, nggak ada. Iya kan mobilnya dulu tuh sudah hancur, bekas kecelakaan juga itu. Pas feeling aku sih itu mungkin ya, makanya si Ruben itu udah gak mau deket-deket. Terus udah gak mau misalnya ke rumah itu gitu. Terus jenguk anaknya ke rumah itu harus di luar. Ya kan seandainya dia mau ke sana ya sah-sah saja, orang itu rumahnya dia, rumah anak-anaknya dia gitu kan. Tapi dia tuh udah gak pernah mau menginjakkan kakinya di sana. Mungkin dia tahu gitu siapa yang mau numbalin dia. Ya karena kan kalau kita disantet itu ya pasti kita tahu siapa yang santet kita itu. Loh kok bisa? Ya iyalah bisa. Karena apa coba? Karena kan yang diikat itu kan sukma kita yang ada di dalam raga ini kan, yang dilakukan malam Jumat pula. Itu nggak mungkin, mereka itu pasti sering datang dalam mimpi itu. Entah itu misalnya kalau seandainya pendamping kita pastilah datang dia di dalam mimpi kayak gitu. Makanya mungkin ya feeling gue, makanya si Unsu nggak mau injak rumah itu. Karena kan ya ada pawangnya di situ, di dalam itu. Ngeri lah. Bayangkan si Unsu tuh ngelewatin mistis, horor, teror yang luar biasa itu sampai sakit-sakitan darah di mana-mana coba. Ini tuh bisa jadi pertimbangan ini. Karena untuk menyelamatkan anak-anak itu kan jauh dari aura-aura yang kayak gitu tuh ya harus dikeluarin dari lingkungan-lingkungan itu. Kalau memang seandainya ini tertuju ya sama si perempuan itu, harus diselamatkan. Paha aku yang muncul bawah itu ada darah, terus belakang sini juga ada darah. Kau yang punya muncul darah tiba-tiba. Aku ceritanya cuma waktu ke Bunda itu cuma satu doang, yang di kamar doang, tiba-tiba aku di paha ada darah sama di belakang sini, di paha sini. Oke, saya potong lagi videonya. Di bagian ini suasana sudah mulai berubah guys, menjadi lebih sensasional. Biasalah ya kan. Awal-awal itu pengenalan konflik, kemudian makin durasinya makin panjang, makin masuk makin memicu emosional ya. Ya karena apa? Muncul pembahasan mengenai sakitnya Fitri. Dugaan ritual hingga berbagai kejadian mistis yang dikaitkan dengan keluarga yang sedang dibahas tadi ya, nggak usah saya sebutkan lagi namanya. Menurut saya ya bagian seperti ini ya biasanya paling mudah memancing emosi penonton, paling mudah didiskusikan, paling mudah diperdebatkan, paling mudah bikin orang emosi sampai melempar-lempar gelas dan membanting-banting meja. Tetapi saya pribadi lebih tertarik ya melihat apakah ada fakta-fakta yang bisa diverifikasi dibanding langsung hanya mempercayai semua dugaan yang beredar. Bukan saya nggak percaya, enggak. Tetapi kalau ngomongin fakta itu kan harus ada bukti, kan seperti itu toh ya. Tetapi terlepas dari semua itu tidak bisa dipungkiri bahwa cerita yang disampaikan memang membuat banyak orang itu penasaran ya, termasuk diri saya secara pribadi. Lanjut. Darah semua. Diaduk. Tapi Bunda nggak tahu soal. Nggak tahu soal itu, mobil merah kan? Iya ada kok, ya kan? Kita mobil merah. Itu mobil merah itu mobil legend, mobil lamanya Bunda kan? Mobil paling lamanya Bunda. Jadi ono ada pendarahan. Jadi waktu itu aku tidur siang, kalau waktu merah ini sekarang kayak diperbaikin lagi sama Bunda dan mobil merah. Nah, aku tidur di mobil itu pas waktu itu pulang sekolah. Tidur, pas kebangun sekitar jam 6 sorean aku mimpi kayak ada yang nindi, ya, yang nindi gitu. Nah, pas ada yang gitu aku bangun tiba-tiba aku lihat kayak dari paha aku menuju ke bawah itu ada darah, terus di belakang sini juga ada darah. Itu. Aku masih tinggal di Pondok Indah waktu itu. Nggak nyaman di rumah, jadi lebih milih. Yes. Habis itu tidur di mobil.
tidur bangun sore karena erep-erep lihat di paha itu ada darah sama di belakang sini ada. Nah, satu erep-erep yang menurut aku tuh aneh banget Angga, waktu aku tidur di rumah masih tinggal di Pondok Indah. Mimpi erep-erep ini tuh di sofa warna coklat. Aku tidur di sana. Kayak tiba-tiba itu sebenarnya itu aku ngerasa aku bangun. Karena tidur aku tuh gini, Angga tahu kan tidur kayak gini kan. Nah, di sofa kan. Nah, yang manggil itu Bunda. Aku ngerasa yang manggil itu Bunda dari atas, tapi ternyata itu Bunda masih ada di luar. Masih di luar. Aku tadi panggil dia, "Onyo bangun" gitu. Aku ngerasa dia itu manggil di atas, makanya aku ke atas kan. Tiba-tiba aku lihat di atas enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Nah, baru Mbak besok pagi bilang kayak dia ketemu cewek di tempat yang dimana aku nyamperin Bunda di atas. Gitu. Ketemu cewek baju putih. Jadi menyerupai. Ya, gitu. Peker, mantan ART artis terkenal ini adalah salah satu teman dekat Fitri yang kemarin sempat viral. Setelah lama memilih bungkam, kini ia memberanikan diri untuk menceritakan kisah yang selama ini disimpan rapat-rapat. Kehilangan anak tercinta menjadi titik terberat dalam hidupnya. Di balik kesedihan yang mendalam tersimpan banyak cerita dan pengalaman yang belum pernah ia ungkap ke publik. Dengan penuh emosi dan air mata, ia menceritakan bagaimana hidupnya berubah sejak peristiwa itu terjadi. Apa sih yang sebenarnya dialami? Nah, ini dia, kalian harus nonton ya sayang. Kalian harus nonton. Nah, ini nih yang Mbak Fitri yang sakit nih. Lalanya sampai keguguran lagi itu. Hamil lagi nih. Yang kedua. Begitu juga sama. Tapi setiap habis keguguran, harta dia bertambah. Iya. Entah dia beli mobil. Ini. Entah dia. Bun, katanya pengacaranya si S akan tuntut siapapun yang bilang dia apa? Dia bilang dia apa? Ke GK gitu. Bukannya emang bener pergi ya? Kok dituntut? Katanya emang pergi buat syuting, gimana? Katanya emang pergi buat syuting ke GK. Kok malah nuntut apa? Kan ada fotonya. Panjang umur buat Mas. Panjang umur buat kita semua sayang. Iya, bismillahirrohmanirrohim. Kasus ini udah menjadi masalah yang sangat viral ya teman-teman. Dan gak cuma viral, tapi mengiris hati kita juga. Karena kita selalu melihat kehidupan dari ayah RO dengan anak-anaknya yang sangat beliau cintai. Tadinya kita lihat kehangatan di dalam keluarga menjadi contoh, menjadi hiburan keluarga Indonesia, ngelihat tayangannya The Family ya kan, RO Family. Tapi kemudian apa yang kita lihat itu ternyata tidak seindah aslinya seperti itu. RO dan anak-anaknya akhirnya harus berpisah. Karena juga berpisah dengan sang istri gitu kan. Jadi si mantan ini membawa 3 anak. Setelah 3 anak dibawa, lalu ada kejadian-kejadian yang luar biasa, yang mana sudah diprediksi nih sebenarnya nih. Ini kita ganti topik ya, ganti topik menjadi prediksi dari jejak backpacker. Aku mau pindah topik ke Bang Darko. Bang Darko. Jadi Bang Darko ini kocak juga guys. Dia pernah podcast dan udah ngebaca gitu loh. Takutnya Mamski ntar kenapa-napa. Ada Allah sayang. Ada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak usah khawatir. Ngapain takut? Kalau manusia itu kan dikasih derajatnya tinggi sekali sama Allah. Sebenarnya kita waktu kita lahir, itu Allah tuh sudah mengajarkan dan sudah memberitahu kita sebelumnya, di alam sebelumnya, bahwa kita itu derajatnya tuh tinggi. Tinggi. Cuma satu, lemahnya manusia kamu tahu di mana? Bang Darko nanti aku buka VT-nya. Coba tap-tap layar dulu yang kencang sayang. Tahu? Oh iya sayangku. Tap-tap layar dulu yang kenceng dulu, kencengin dulu. Belum pernah ketemu. Sama itu belum pernah ketemu Mamski, sama si S belum pernah ketemu.
Kencengin. Iya, sakit parah. Kamu tahu kelemahan manusia di mana? Kelemahan manusia cuma satu. Tidak percaya kekuatan Allah. Itu nyata dan pasti. Kenapa? Karena manusia kebanyakan manusia sukanya tuh maunya tuh ngelihat hal tuh yang ada, yang instan, yang langsung. Sementara kalau sama Allah yang nggak kelihatan mata kita, yang juga kita kadang merasa mau dekat, kadang kita juga merasa biasa-biasa aja. Itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Kalau mintanya sama yang begituan, kita bilang mau ini, jebret gitu kan. Tapi kalau sama Allah prosesnya beda. Kenapa prosesnya Allah beda? Karena Allah tuh maunya kita tuh dikasih yang langgeng dan yang bermanfaat. Paham nggak? Misal minta kaya nih sama Allah, bisa dikasih. Tapi sama Allah kamu dipantaskan dulu bisa dapat itu. Satu. Kedua, kamu pasti diuji dulu. Setia nggak nih sama gue? Kamu sayang nggak nih? Oke teman-teman, saya potong lagi videonya ya. Pada bagian ini pembahasan semakin melebar. Mulai dari pengalaman Ruben Onsu ya, cerita tentang gangguan yang pernah dialami keluarganya, sampai komentar para host mengenai hubungan berbagai peristiwa tersebut. Menurut saya, publik memang sering tertarik ya ketika kehidupan selebriti yang selama ini terlihat harmonis itu ternyata menyimpan banyak persoalan di balik layar, langsung dah digoreng sampai gosong ya. Namun saya tetap beranggapan bahwa tidak semua kejadian harus langsung gitu ya dihubungkan dengan hal-hal mistis atau pesugihan kayak Gunung Kawi kayak ya kan. Menurut saya nggak harus ya tanpa ada bukti. Karena apa? Ya kadang sebuah peristiwa mistis, misterius ya itu bisa memiliki penjelasan yang jauh lebih sederhana gitu ya daripada yang dibayangkan banyak orang di luar sana. Kurang lebih seperti itulah. Lanjut. Sama aku juga. Pasti itu. Walaupun gak minta apa-apa, gak minta tumbal, gak minta apa. Cuma kamu inget aku aja. Inget dan yakin. Nah keyakinan kan mesti diuji, keles. Kalau yang sono kagak. Dikasih langsung, tapi gue minta tumbal ya. Gue minta nih makanan gue. Kalau Allah kan enggak. Dilihat dulu ada proses. Begitu dapat dikasih sama Allah luar biasa rasanya. Bahkan misalnya pun nih kita mintanya paling cuma berapa gitu ya. Itu bisa dikasihnya tuh lebih-lebih. Dan misalnya pun dapatnya belum seperti yang kita minta. Taruhlah kita mintanya mungkin kita perlu 100 juta gitu ya. Tapi baru dikasihnya ya 50 juta. Yang ku tahu ya, yang ku rasa 50 juta itu pun kagak ada habis-habisnya. Percaya nggak lo? Iya kan? Kagak ada habis-habisnya. Berasa enak banget di badan. Padahal cuma 50 juta loh. Seperti itu. Tapi kalau buat manusia-manusia yang tidak sabar, mau hasil instan dan sangat licik ya, mengorbankan manusia lain untuk kepuasannya dapat harta duniawi yang instan itu, mau berapapun kau telan uang itu tidak berasa. Tidak berasa. Energi dari sana masuk ke dalam setiap pori-pori di kulitmu itu. Merangsek sampai ke tulangmu, sampai ke dalam batang otakmu. Sudah nggak bisa lepas. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin sudah kepegang fotonya yang zaman dulu. Dan mungkin saking sering ketemu, maka ada barang-barang yang sudah dipegang ya. Makanya pada saat kita bertemu sama orang-orang seperti itu, zikirnya kuatin ya guys. Kalau ditepok-tepok balik, ditepok-tepok balik. Sering-sering mandi air garam di rumah. Sering-sering mandi air garam ruqyah di rumah. Udah tahu belum garam ruqyah? Thank you Umi Winar. Saya kasih, saya nggak tahu, apa nggak pernah lihat TV aku, acara-acara apa aku nggak pernah tahu. Jujur ya, Ruben itu pernah sekitar 2 tahun yang lalu, kalau nggak 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya itu lihat Ruben itu di Instagram.
setelah grab aku buka ternyata ada Ruben itu tak ada Ruben itu banyak yang bergantem-gantem ingin menjatuhkan Ruben itu sudah tak peringatkan dan orang motor tepet koldak Ruben tak peringatkan. Assalamualaikum Mas Ruben, sampean ini hati-hati bahwa sampai itu banyak santet yang sudah tahu di badannya sampean. Banyak santet yang tahu di badan itu masih OTW, masih begini. Nanti kalau sudah OTW sudah bekerja, nah itu hati-hati. Aku juga sudah mengingatkan itu. Yang penting aku sudah berniaga. Ya sudah itu. Silahkan. Kalau nggak percaya suruh lihat komen di Instagram. Ya komen itu ini ulah colong cek. Pada saat itu yang saya lihat dia lagi ngejilat kayak orang habis selesai makan, ngejilatin darah. Makhluknya warnanya apa, Mas? Hitam. Hitam tinggi gede. Tinggi besar. Entitas ini mau menggerogoti badannya Mas Ruben. Dan itu darahnya Mas itu tadi yang ini. Kalau penjagaannya nih masih tidak ada ataupun bisa tembus, mungkin akan merasakan satu penyakit non medis yang maaf ya Mas ya, itu bisa merenggut nyawanya Mas Ruben gitu. Tapi karena ada perlindungannya ini, yang seharusnya itu bisa 90%, ini hanya 40% gitu. Ruben juga menceritakan dia diapit antara ular putih besar dan wanita Cina dengan pakaian khasnya, yang ternyata leluhur Ruben melindungi Ruben dari entitas makhluk yang menginginkan Ruben. Lu ya ada di sebelah lo, tapi lu harus lihat itu. Nah, itu kami tidak berkomunikasi. Saya tidak berani tengok kanan dan kiri. Tapi kan ekor mata kita nih, seperti ya, tahu. Yes, dia ular yang begini, ini wanita yang begini. Saya nggak berani menatap wajahnya. Saya hanya ekor mata saya rambut, ya. Dia rambut dengan jepitannya, putihnya masih berasa, warna putihnya berasa buat saya. Pokoknya situasi di saat mereka kanan dan kiri itu sejuk. Memang daerah situ kan terkenal panasnya tinggi Mas. Mas. Ya. Makanya saya bilang itu panasnya bukan main. Itu nggak tahu kenapa sejuk dan saya. Om Hao menjelaskan ilmu hitam tidak akan bisa masuk ke tempat yang dilakukan untuk ibadah. Dia akan mental. Dan itu dijelaskan ketika itu Ruben mengalami tidak bisa napas. Ruben diincar makhluk itu. Ruben menceritakan dia pernah masuk ICU, seluruh badan dipasang alat monitor. Dia minta diperbolehkan ditemani satu anak buahnya. Ketika sedang bercerita dengan anak buahnya, tiba-tiba Ruben mendengar bunyi alat detak jantung berhenti. Dia kira pasien meninggal. Tapi aneh, kok dokter dan perawat menuju ke arahnya. Ya ngobrol gini. Santai kan, cuman itu kan kabel. Ya udah kayak Robocop aja Om. Iya. Kabel. Ngobrol. Terus tiba-tiba mesin saya yang ini, mesin yang putus. Kayak orang udah nggak ada. Lah saya pikir sebelah kan ada yang lain kan? Sebelah. Saya pikir siapa nih? Waduh, meninggal. Dokter dan dokter jaga dan suster itu, mereka itu larinya malah ke tempat saya. Hal yang negatif kan bener kan? Kalau aura itu bisa nular kan? Betul. Jadi kalau kamu auranya jelek, ya pasti nular ke orang juga kan gitu. Jadi ya sebagai imponeti jangan menjadi aura yang jelek. Kalau bisa menjadi satu aura yang baik lah. Karena hidup udah capek, terus ditambah kita capek lagi gitu dengan marah-marah, ngatain orang gitu. Itu kan bukannya makin merusak otak kita sendiri juga kan. 2 pertanyaan terakhir. Yang ini adalah, kamu menyesal nggak dengan profesimu sekarang ini yang ya akhirnya dengan resiko terhadap anak-anak dan sebagainya. Ke depan ini tentu saja nggak akan semakin mudah loh. Karena kan pasti akan banyak hal yang akan datang. Dan semakin tinggi pohon tumbuh kan anginnya bertiup semakin kencang. Ada penyesalan nggak? Penyesalan nggak ada. Maksudnya ya apa yang harus dijalani ya dijalani gitu. Maksudnya kita nyesel juga percuma, nggak bisa balik lagi. Jadi kenapa nggak kita lebih baik berusaha yang lebih baik lagi gitu. Kalau aku selalu mikirnya kayak gitu. Yes, sekarang kan kita lihat bahwa case untuk Koko RO dan Miss S $200 million juta rupiah memang sekarang lagi fokus nih. Ya teman-teman, sudah selesai videonya ya. Dan memasuki bagian akhir barusan yang kita saksikan ya. Saya melihat narasi yang dibangun semakin menekankan dugaan-dugaan serta penafsiran-penafsiran terhadap berbagai kejadian yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerita ini ya. Tokohnya siapa aja Bang? Yang jelas bukan tokoh bangunan ya. Menurut saya justru disinilah penonton perlu kritis ya.
menarik untuk mendengarkan pengalaman dan kesaksian seseorang. Itu sangat menarik ya. Tetapi menarik kesimpulan, nah ya kan, menarik dengan menarik kesimpulan itu hal yang beda ya. Menarik kesimpulan adalah hal yang berbeda. Saya pribadi lebih memilih menunggu bukti yang lebih kuat gitu ya sebelum mempercayai tuduhan atau dugaan apapun. Walaupun saya juga suka menguliknya, tapi nggak sampai menarik kesimpulan ya. Karena itu masuk kategori fitnah nanti. Yang jelas video seperti ini menunjukkan betapa besarnya rasa ingin tahu masyarakat terhadap kehidupan para public figure. Oke teman-teman, demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.